Kobaran api dan kepulan asap tebal akibat kebakaran lapak rongsokan plastik terjadi dini hari tadi di Kampung Rawakaso, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya limbah plastik membuat api cepat menjalar dan juga membakar kios yang ada di dalam kawasan ini. Butuh waktu 4 jam dan 7 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan untuk memadamkan api yang membakar limbah plastik yang menumpuk. Kesulitannya itu ya memang ini kan plastik izin, jadi kita memang harus menggunakan teknis khusus karena ini memang plastik tidak bisa langsung cepat padam seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah tercover kok. Kalau untuk penyebabnya ini masih diselidiki ya, karena saya juga belum bisa memastikan, nanti aparat terkait akan menyelidiki seperti itu. Lapak ini merupakan tempat daur ulang plastik yang mempunyai luas sekitar 1 hektar. Berapa luas sih Bang lahannya? 1 hektaran. 1 hektaran. Yang kebakar? Yang kebakar ya ada ini bangsa 5.000. 5.000 meter yang terbakar. Separuh. Ini pengolahan limbah plastik atau gimana Bang? Daur ulang. Daur ulang. Daur ulang. Bahan emberan. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Tidak ada korban luka maupun meninggal dalam kebakaran ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat terbakar. Polisi tetapkan anak Aki Ditio penyumbang 2 triliun untuk COVID-19 sebagai tersangka. Ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu raih emas cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Jepang 2020. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga selamat sore pemirsa. Kita akan awali iNews Sore dengan informasi ini. Ada informasi sebuah gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat yang terbakar. Api berasal dari asrama karyawan yang kemudian menyebar ke bagian lain. Sebuah gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat pagi tadi terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari salah satu asrama karyawan yang kemudian menyebar ke bagian lainnya. Kita sih nggak tahu sih Pak awal mulanya, tiba-tiba pas itu udah pada berteriak ada api-api, apinya udah gede keluar itu. Jam berapa itu? Sekitar jam 6-an paling lah, jam 6-an lah gitu. Kejadiannya diperkirakan pukul 7.30. Ini awal api tadi dari berdasarkan keterangan dari koordinatornya Pak Edi, dia dari mes karyawan. Api baru dapat dikendalikan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sumbangan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio yang sempat menjadi sorotan publik kini tinggal isapan jempol. Polda Sumatera Selatan justru menangkap anak Aki Ditio dengan dugaan pemberian sumbangan bernilai fantastis tersebut palsu. Polda Sumatera Selatan menangkap anak Aki Ditio, Herianti, atas dugaan pemberian dana hibah penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah yang tidak benar. Rencananya Polda Sumsel akan memberikan pernyataan terkait penangkapan Herianti sore ini. Sebelumnya acara pemberian simbolis dana hibah penanganan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha asal Aceh, almarhum Aki Ditio, dilaksanakan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indra Heri. Amanah yang
jumlah uangnya cukup besar dan kan harus saya bertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, seolah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Pemberian dana hibah juga disaksikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan serta beberapa pejabat tinggi di markas Polda Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait sumbangan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio, bergabung bersama kami ada Muhammad David di Polda Sumatera Selatan. Selamat sore David, apakah ada keterangan dari tersangka kepada polisi saat ini? Oke, untuk saat ini telah diamankan anak dari Bapak Adityo Herianti. Saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak Ditkrim Polda Sumsel. Yang dimana proses penanganan ini masih dalam langkah penyidikan yang digelar oleh Bapak Ditkrim Polda Sumsel. Fandi. Tangan polisi menetapkan Herianti sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, untuk sejauh ini untuk penetapan sebagai tersangka tadi oleh pihak Ditkrim Polda Sumsel sudah ditetapkan penetapan tersangka oleh Ditkrim Polda Sumsel pada sore hari ini. Ya, pertimbangan polisi menetapkan anak Akiditio ini sebagai tersangka apa saja? Ya, terkait penetapan sebagai tersangka masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mengumpuli bukti-bukti yang ada di lapangan, Fandi. Apa Anda memiliki informasi, David, apa sebenarnya peranan Herianti ini sebagai anak dari almarhum Akiditio dalam proses sumbangan 2 triliun ini? Ya, untuk penanganan sendiri, Herianti ini adalah salah satu anak dari Adityo dan yang secara langsung memberikan simbolis ke Polda Sumsel atas dugaan sumbangan sebesar 2 triliun. Oke. Fandi. Oke, jadi yang memberikan secara simbolis kepada Pemprov Sumatera Selatan. Sebenarnya David, bisa Anda ceritakan lebih lengkap lagi, setelah beberapa waktu lalu secara simbolis diberikan, sebenarnya janji dari pihak keluarga ini kapan akan dicairkan sumbangan tersebut? Setelah dilakukan pemberian simbolis oleh pihak keluarga Adityo, untuk pemberian lebih lanjut pencairan dana sendiri sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pihak keluarga Adityo kepada pihak Polda Sumsel, sehingga pihak Polda Sumsel mempertanyakan pencairan uang itu rencananya akan dicairkan ke rekening Kabid Keuangan dari Polda Sumsel, Fandi. Jadi belum ada untuk penentuan kapan dan cairnya itu. Oke, belum ada penentuan tanggal dari pihak keluarga. David, sepertinya di belakang Anda ada konferensi pers dari pihak kepolisian. Apakah ini terkait dengan kasus ini? Betul. Saat ini kita lagi berada di posisi pas lagi konferensi pers terkait ibu. Oke. Siap. Ya, silakan sambil Anda melaporkan, David. Mungkin Anda bisa menghadiri konferensi pers tersebut. Siap. Ya. Saat ini kita berada di gedung Widodo Widanto di Krim Polda Sumsel, di mana kita lihat sekarang telah dilaksanakannya konferensi pers terhadap Ibu Herianti yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, di mana terlihat di belakang saya nampaknya lagi berlangsungnya gelar press release yang dilakukan oleh pihak Polda Sumsel pada sore hari ini. Oke, mungkin bisa Anda lebih mendekat lagi kepada pihak yang memberikan konferensi pers. Silakan, David. Oke, ini sekarang lagi berlangsung diberikan penjelasan oleh masyarakat Sumatera Selatan, bukan untuk kepentingan beliau, ya. Jadi yang bertugas baik Bapak, beliau mengundang gubernur, mengundang Danrem dan beberapa stakeholder supaya terbuka bahwa ini loh ada bantuan dari orang perorangan
untuk membantu penanganan COVID di Sumatera Selatan. Ya, nah, berjalan waktunya, ini kan direncanakan akan diserahkan melalui biliet giro, ya. Sehingga pada sampai waktunya biliet giro ini belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada teknis yang harus diselesaikan. Nah, kemudian pada hari ini, ya, Ibu Heriati kita undang ke Polda, ya, kita undang, ya, bukan kita tangkap, ya rekan-rekan sekalian. Perlu dikasih bawahi, kita tidak menangkap Ibu Heriati, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui biliet giro. Ya, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrim ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2T tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya. Ya, saya rasa rekan-rekan sekalian perlu disampaikan pada sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Biliet gironya melalui Bank Mandiri. Bukan. Jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi. Yang bersangkutan kita undang untuk datang ke Polda Sumatera Selatan. Statusnya sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Belum. Yang menurut tersangka adalah Pak Dirkrim Ya, rekan-rekan tahu semua, dalam proses penyidikan Dirkrim yang punya kewenangan, dan beliau menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini makanya sedang kita proses, kita panggil yang bersangkutan ke Polda untuk memastikan ada atau tidaknya uang yang 2 triliun yang akan dia serahkan. Masih dalam proses pemeriksaan. Data intelijen analisis ada dari data dari Singapura, Pak, ya? Rekening dari Akiditio? Tidak ada. Kita belum menemukan itu. Pak, terkait katanya dia ada pinjam uang 3 miliar ke salah satu pengusaha di Sumsel, Pak. Belum ada. Tidak ada informasi seperti itu. Kita tidak dapat gitu. Ini kan sudah 1 jam lebih dari keterangan, mungkin ada bocoran dikit mungkin sekarang ini mengambil. Sementara masih dalam proses pemeriksaan, rekan-rekan bisa ketahui bersama, secara psikologis, ya, orang yang akan membantu juga memiliki beban dia. Jadi kita tidak bisa juga terlalu memaksakan. Makanya kita melakukan pertanyaannya step by step secara kekeluargaan. Dari pihak Polda Sumut tadi pertama jadi tersangka, sekarang belum jadi tersangka. Kedua Pak, ini katanya pertama jadi tersangka, kedua dananya memang tidak ada sekarang masih diproses, Pak. Yang mengatakan dana tidak ada siapa? Ya, ini yang rilis siapa? Yang rilis? Kenapa bisa ada kenapa beda dua, Pak? Yang punya kronologisnya cuma 2. Di Polda 1 Pak Kapolda, yang kedua di Kabid Humas. Ya. Kemudian terkait dengan proses penyidikan ada di Pak Dirkrim. Jadi yang dipakai adalah statement dari Pak Kabid Humas. Tidak ada statement yang lain. Kenapa? Karena saya rilis atas perintah dan petunjuk dari Bapak Kapolda dan hasil penyidikan. Pak Hardi sebagai apa Pak di sini Pak? Pak Hardi kita undang sebagai apa ini Pak? Pak Hardi seperti saya sampaikan tadi bahwa beliau pada tanggal 23 dia menghubungi Bapak Kapolda. Beliau selaku dokter spesialis atau dokter pribadinya Pak Akiditio. Pak, itu ada di Indonesia atau di Singapura? Di Indonesia, di Pak, ini kan informasi Pak bahwa adanya prank Akiditio, Pak. Tapi ini kalau informasi dari Bapak sebutkan itu pasti Pak pranknya atau enggak? Tidak ada prank Akiditio. Berarti Akiditio ini bukan rekayasa ya, Pak? Bukan, memang ada orangnya. Memang ada orangnya. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Pak Akiditio itu ada orangnya, ya, jadi bukan prank. Tetapi bantuannya itu yang sedang kita proses di atas. Ya. Ini katanya sudah kasus yang kedua, Pak, ya? Kenapa? Ini katanya sudah kasus yang kedua, Pak. Baru pertama kali. Yang mana yang dikatakan prank yang kasus pertama? Saya minta datanya. Kalau ada. Jadi rekan-rekan sekalian,
sekalian, ya, yang kita sampaikan ini adalah hasil daripada proses pemeriksaan. Ya, kenapa kita undang ke sini tadi jam 2? Kenapa tadi kita mau memastikan ada atau tidaknya uang yang akan diberikan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari Pak Dirkrimum, ya, masih dalam proses pemeriksaan saat ini. Informasi yang lain saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada saya dapat informasi. Pemeriksaannya sampai kapan, Pak? Akan dilakukan? Kalau memang uangnya tidak ada, bisa nggak dipidanakan? Ya, rekan-rekan sekalian, saya tidak bisa berandai-andai. Kalau memang kita mendapatkan ada unsur pidana, ya, kita akan proses sesuai aturan yang berlaku. Pak, kedalap bilir giro tidak bisa dicairkan menurut si Herianti ini kenapa ya, Pak? Mereka ya, ini masih dalam kita proses, kan kita dalam ini kan belum selesai. Ini kan masih belum selesai, masih di atas yang bersangkutan. Alasan pertamanya itu kenapa dia tidak bisa mencairkan? Belum ada dana yang, karena bilir giro bukan cek. BG itu adalah jatuh tempo, tetapi tadi dia menunggu uang masuk. Ya, kalau cek jelas uang tunai, cek tunai. Tapi kalau bilir giro menunggu dana. Sampai dengan saat ini dana belum masuk, makanya masih kita dalam proses. Dananya dia di Singapura ya, Pak? Masih dalam kita telusuri. Dan di mana anggarannya? Motivasinya apa sih, Pak? Dari awal kan baru membantu kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, motivasinya bagus. Dia membantu masyarakat Sumsel untuk membantu penanganan COVID. Hanya mungkin prosesnya terjadi sedikit miskomunikasi. Makanya rekan-rekan sekalian, kita juga harus berpositif thinking bahwa orang yang mempunyai niat baik, ya kita harus hargai. Kita tidak bisa juga menjudge dia sebagai orang yang tidak baik. Makanya itu kita undang, bukan kita tangkap. Kita undang, kita minta untuk melakukan klarifikasi di kita. Pak, kilonya dari perusahaan atau dari perorangan? Dari perorangan. Pak, ini ada dua informasi berarti Pak ya, sebelumnya dan baru sekarang Pak. Nanti masyarakat ragu Pak dengan kinerja kita, karena ada dua statement seperti ini Pak. Yang dipakai yang terakhir dong. Kan yang resmi adalah dari Kabid Humas. Kan tadi saya sampaikan, yang punya kewenangan memberikan itu adalah 2 di Polda ini. Bapak Kapolda, 1 Kabid Humas. Kalau terkait dengan penanganan penyidikan, ya Pak Dirkrimum. Jadi gunakan yang sesuai dengan aturan. Waktu penyerahan simbolis itu kan sudah ada janji dari Herianti ini bahwa bilir giro itu akan cair 1 minggu setelahnya. Iya, apakah sudah ada bicara? Kan bilir giro kan jatuh tempo pada hari ini. Kan itu kan BG itu kan bisa berlaku panjang ya. BG yang dibuka pada saat penyerahan itu jatuh tempo pada hari ini. Makanya kita hari ini setelah kita lihat belum ada anggaran yang masuk, yang bersangkutan kita undang ke kantor. Oh gitu. Pak, berarti kita membantah Pak ya isi prank seperti yang terjadi. Tidak ada prank, tidak ada prank. Ya. Ditegaskan lagi Pak, boleh tegaskan lagi Pak. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan prank tidak. Kenapa? Masih dalam proses pemeriksaan di atas. Ya secepatnya begitu dapat kita akan. Pak, berarti Kapolda tidak punya cek itu Pak, 4 triliun itu apa sudah ada atau belum? Berarti pas punya komando. Kalau ceknya sendiri dari Kapolda tidak ada berarti ya? Ya kan bilir giro. Kalau BG kan jatuh tempo ya. Bukan cek ini, bilir giro. Targetnya Pak, kasus ini selesai tidak rancu Pak, kapan Pak? Ya secepatnya, kan tergantung dari Pak Dirkrimum. Pak Dir. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Kami berusaha cepatnya. Kami mengerti sekali harapan masyarakat untuk menunggu kepastian. Dukung kami selalu untuk supaya kita bisa memberi kejelasan apakah dana yang disampaikan kemarin pada tanggal 26 itu apakah ada atau tidak. Kami mohon kesabaran dari rekan-rekan media, masyarakat semua. Ini baru pendalaman kami, baru berlangsung 1 jam. Tentunya akan kami lakukan terus sampai kami mendapat gambaran jelas tentang motif maupun dananya atau sebagainya. Mungkin itu, ya itu sama. Makanya masih jauh dari itu. Ya, kita masih menggali keterangan. Kami mengundang tadi seperti Pak. Ya. Ya, saat ini telah diberikan kesimpulan oleh Kabid Humas Polda Sumsel terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumsel yang saat ini di mana
Ibu Herianti, anak dari Adityo ini masih dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Dirkrim Polda Sumsel. Baik, David, kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan, apakah sumbangan 2 triliun ini benar-benar akan dicairkan atau tidak, akan kita tunggu hasil pemeriksaan nantinya. Terima kasih Muhammad David melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, usai jeda, dianggap memiliki ilmu guna-guna, pasangan suami istri di Pelalawan Riau disiksa, 1 orang meninggal dunia. Kami kembali sesaat lagi.